Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 dengan anggota kelompok saya kita turunkan dengan topik 18. Saya Ajuni Aziza dengan ibu 18. Akan membahas mengenai contoh soal dan pembahasan program ini. Untuk soalnya yaitu seorang penjahit mempunyai 60 meter kain wol dan 40 meter kain sutra. Dengan bahan yang tersedia, penjahit membuat setelan jas dan rok untuk beberapa orang pelanggannya. Satu setel jas memerlukan 3 meter kain wol dan 1 meter kain sutra. Kemudian, setel rok memerlukan 2 meter kain wol dan 2 meter kain sutra. Pendapatan setiap setel jas dan rok yaitu Rp120.000 dan Rp75.000. Berapakah maksimum laba yang didapatkan? Untuk pembahasannya, kita dapat menggunakan metode grafik untuk cara yang pertama. Jadi, yang pertama itu kita mengerjakan terlebih dahulu untuk yang kain woolnya. Nah, untuk kain woolnya itu pada pembuatan jas kita memerlukan 3 meter dan untuk pembuatan kain rok kita memerlukan 2 meter. Sedangkan untuk jumlah kain wool keseluruhan itu tersedia 60 meter. Sehingga kita dapat membuat sebuah fungsi yaitu kita misalkan jas adalah X dan rok adalah Y. Sehingga 3X plus 2Y kurang dari sama dengan 60. Selanjutnya, kita substitusikan misalkan dengan kita masukkan titik 0,0. Sehingga jika dimasukkan X sama dengan 0, kita masukkan ke dalam fungsi yang ini, kita dapatkan bahwa Y sama dengan 30. Sehingga untuk titik koordinatnya itu 0,30. Selanjutnya, kita masukkan Y sama dengan 0 pada fungsi ini, sehingga kita dapatkan X sama dengan 20. Sehingga titik koordinatnya yaitu 20,0. Yang kedua, ini adalah untuk pengerjaan kain sutra. Pada pembuatan jas, kita memerlukan 1 meter, dan untuk pembuatan rok, kita memerlukan 2 meter. Sedangkan total kain sutra yang tersedia sebesar 40 meter. Oleh karena itu, kita bisa membuat fungsi yaitu X plus 2Y kurang dari sama dengan 40. Sama halnya seperti yang pada kain wol tadi, kita masukkan titik 0,0. Jika dimasukkan X sama dengan 0, kita dapatkan bahwa Y sama dengan 20. Sehingga kita temukan bahwa titik koordinatnya yaitu 0,20. Selanjutnya kita masukkan Y sama dengan 0 ke dalam fungsi yang ini, sehingga kita dapatkan X sama dengan 40. Mohon maaf, di sini terdapat kesalahan penulisan satu variabel. Ini harusnya X, sehingga X sama dengan 40. Untuk titik koordinatnya yaitu 40,0. Langkah selanjutnya yaitu kita menentukan titik potong terlebih dahulu dengan cara eliminasi. Nah, dikarenakan di sini fungsi yang kita punya yaitu 3X plus 2Y kurang dari sama dengan 60 dan X plus 2Y kurang dari sama dengan 40. Nah, di sini juga terdapat kekurangan angka ya. Ini harusnya 40. Nah, di sini kita sudah mempunyai 2Y dan 2Y ini sudah sama. Jadi, ini tinggal kita gunakan operasi pengurangan untuk menghasilkan Y-nya ini menjadi 0. Sehingga 3X dikurangi X, kita temukan bahwa 2X. Sedangkan yang ini kurang dari 60 dan 40, sehingga kita kurangkan 60 dikurangi 40 adalah 20. Sehingga fungsi yang ditemukan yaitu 2X kurang dari sama dengan 20. Nah, untuk menentukan X, kita dapatkan dengan 20 dibagi dengan 2, yaitu ketemu X kurang dari sama dengan 10. Selanjutnya, kita substitusikan X kurang dari sama dengan 10 ini ke dalam salah satu fungsi yang ada di sini maupun di sini. Nah, untuk lebih mudahnya, kita masukkan ke fungsi yang ini. X plus 2Y kurang dari sama dengan 40. Kita substitusikan dengan X-nya kita ganti 10, dan yang dicari adalah Y-nya. Menjadi 10 plus 2Y kurang dari sama dengan 40. Sehingga untuk mencari 2Y, kita bisa pindahkan 10 ini, kita pindah ruaskan ke kanan menjadi
2Y kurang dari sama dengan 40 dikurangin 10. Maka ketemulah Y kurang dari sama dengan 30. Ini kurang hasil dari 40 dikurangi 10 dan 2 ini hasil dari ini. Sehingga kita temukan bahwa Y kurang dari sama dengan 15. Dari sini kita dapatkan titik potongnya yaitu X-nya 10 dan Y-nya 15. Nah, untuk grafiknya itu bisa kita lihat seperti ini. Untuk yang diarsir ini, itu dikarenakan yang di sini, ini fungsinya kita dapatkan itu kurang dari sama dengan semuanya, kurang dari sama dengan, di sini juga kurang dari sama dengan, begitupun sampai di akhir itu adalah kurang dari sama dengan, sehingga yang diarsir itu adalah yang berada di bawah. Nah, mengapa yang di sini itu tidak diarsir? Karena yang ini itu berada di atas garis yang X plus 2Y kurang dari sama dengan 40. Sehingga yang diarsir adalah yang bawah. Sehingga diarsir yang cukup yang ini saja. Untuk yang kedua yaitu menggunakan metode simplek. Untuk menggunakan metode simplek, maka yang pertama kita harus menemukan variabel koefisien. Variabel koefisien didapatkan X sama dengan jas dan Y sama dengan rho. Dan yang kedua yaitu menemukan fungsi kerja. Fungsi kerjanya itu memaksimumkan laba. Maka didapatkan max jas sama dengan 120X ditambah 7. Dan kendalanya terdapat 3 persamaan. Yang pertama 3X plus 2Y kurang dari sama dengan 60. Yang kedua ada X plus 2Y kurang dari sama dengan 60. Dan yang ketiga X, Y kurang dari sama dengan 60. Maka akan didapatkan batasan yaitu 3X ditambah 2Y ditambah S1 sama dengan 60. Yang kedua ada X plus 2Y plus S2 sama dengan 60. Dan X, Y lebih besar sama dengan 60. Untuk menggunakan metode simplek maka akan didapatkan tabel seperti dengan CB00 dan CJ menggunakan basis S1 sama S2, S1 sama S2. Kemudian di sini ada nilai X, di sini ada nilai X, di sini ada nilai Y, dan di sini ada nilai S1, 0, dan S2 sama dengan 0. Maka untuk menentukan 3, 2, 1, 0, maka kita menggunakan persamaan yang pertama pada batasan. Karena nilai X sama dengan 3, karena nilai X sama dengan 3, nilai Y sama dengan 2, dan S1-nya di 1 dan tidak memiliki S2, maka S2-nya 0, dengan RHS sama dengan 60. Kemudian untuk menentukan S2 itu didapatkan dari persamaan 2 dengan nilai X sama dengan 1 dan nilai Y sama dengan 2. Untuk S2-nya sama dengan 1 dan untuk S1-nya 0 karena tidak memiliki dengan RH sama dengan 40. Kemudian kita mencari nilai ZC min CJ dengan cara 3 dikali 0 tambah 1 dikali 0 dikurangi 120, maka didapatkan min 120. Tabel Y dari 2 dikali 0 ditambah 2 dikali 0 dikurangi 7,1, maka didapatkan negatif. Dan untuk yang S1, 1 dikali 0, 0, ditambah 0 dikali 0, 0, kita dikurangi 0, maka 0. Dan S2 juga didapatkan 0. Kemudian kolom pivot dan baris pivot. Untuk kolom pivot didapatkan dari nilai dari hasil dari ZJ min CJ yang memiliki nilai negatif terbesar, yaitu negatif 120. Sedangkan untuk baris pivot yaitu didapatkan dari nilai rasio yang memiliki nilai rasio yang terkecil, maka didapatkan pada kolom X dan baris S1. Kemudian
Karena ada nilai negatif, maka tabel dilanjutkan. Dan yang diganti yaitu record dari kolom X. Yang diganti ini di sini kan karena kolom X, maka yang di sini S1-nya diganti X dengan nilai 120. Dan kita akan mengubah angka 3 menjadi angka 1 dan mengubah angka 1 menjadi angka 0 dengan cara yaitu menggunakan OBE. Baris 1 dikali sepertiga. Baris 1 dikali sepertiga, 3 dikali sepertiga 1, 2 dikali sepertiga 2/3, 1 dikali 1/3 1/3, dan 0 dikali sepertiga sama dengan 0, 60 dikali 1/3 20. Dan yang baris kedua kita OBE agar menjadi 0 yaitu B2 plus min B1. B2-nya 1 dikurangi min 1 yaitu 0, 2 dikurangi 2/3 sama dengan 4/3, 0 dikurangi 1/3 sama dengan min 1/3, 1 dikurangi 0 sama dengan 1. Dan maka untuk mencari nilai ZC min CG-nya sama seperti sebelumnya, yaitu 1 dikali 120 tambah 0 dikali 0 dikurangi 120 hasilnya 0. Kemudian yang ini didapatkan 5.000, yang di sini didapatkan 40.000, dan untuk RHS-nya didapatkan 2.400.000. Karena pada tabel yang kedua ini tidak ada nilai negatif, maka tabel sudah optimal. Jadi solusinya bisa didapatkan dari X sama dengan 20 dan Y sama dengan 0. Maka dimasukkan Z sama dengan 120.000 dikali 20 dan Y 75.000 dikali 0. Hasilnya 2.400.000. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.